إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT banyak di dalam Al-Quran memperkenalkan kebesaran kekuasaannya, kemahaesaan, kemahasempurnaannya kepada kita semua. Allah SWT menjelaskan banyak di dalam Al-Quran cara-cara untuk kita bisa mengenal lebih baik lagi kebesaran keagungan Allah SWT, kekuasaan serta pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah SWT, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau mempergunakan akalnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'adzaban nar. Ini orang-orang yang sesungguhnya memikirkan penciptaan Allah SWT, ciptaan Allah di alam semesta, dari malam, siang dan seterusnya. Mereka mengingat Allah SWT, menjadikan itu semua pelajaran akan kebesaran kekuasaan penciptanya. Maka mereka mengatakan, "Ya Allah, Engkau tidak ciptakan semua ini dengan batil. Maha suci Engkau ya Allah. Jagalah kami dari api neraka." Allah SWT juga berfirman, "Afalam yasiru fil ardh fatakun lahum qulubun yaqiluna biha." Tidakkah kalian berjalan di atas muka bumi? Kalian perhatikan besaran, kekuasaan, keindahan, pengaturan, keteraturan yang dengan itu harusnya kalian bisa berpikir untuk mengenal kesempurnaan dari penciptanya, itu Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kalian memiliki hati yang dengan itu kalian berpikir, memahami dan mengimani akan kebesaran kekuasaan penguasanya? Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun." Yang demikian ini sesungguhnya ada pelajaran bagi orang-orang yang benar-benar mau mempergunakan hatinya, mencari kebenaran, mengimani kebenaran, dan tunduk kepada kebenaran. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melihat, mendengar, dan mau menggunakan hatinya untuk merenungi kebesaran dan kekuasaan penciptanya, yaitu Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah SWT berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri kalian sendiri itu ada tanda kebesaran kekuasaan Allah. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berpikir?
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di antara hujjah, bukti kebesaran kekuasaan Allah yang tidak bisa dielakkan lagi, walaupun orang tersebut mungkin tidak membaca kitab Allah, walaupun orang tersebut mungkin tidak mempelajari agamanya yang benar, yaitu Islam, Allah telah menegakkan hujjah akan kebesaran kekuasaannya dengan apa yang ada di alam semesta ini, penciptaan langit dan bumi, kesempurnaan yang ada di dalamnya, kebesaran yang ada di dalamnya. Bagi orang-orang yang mau berpikir, sehingga tidak ada alasan lagi, bagi siapapun juga tidak ada alasan lagi untuk tidak menyembah Allah, untuk tidak beragama dengan agama Islam, untuk tidak taat kepada syariat Allah. Tidak ada alasan lagi bagi mereka. Sedangkan di hadapan mata mereka Allah telah menjelaskan kebesaran kekuasaannya yang menunjukkan akan kebesaran Rabbnya, penciptanya, penguasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut irji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasib. Allah SWT firman, sungguh kami telah ciptakan langit dengan tingkatan-tingkatannya, dengan bertingkat-tingkat. Ma tara min futur, kalian tidak melihat sedikit pun pada langit itu ada keretakan. Tidak ada keretakan. Perhatikan kembali, gunakan mata kalian. Pasti kalian akan lemah untuk mencari kelemahan dari ciptaan Allah SWT ini. Allah SWT berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum minhum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha syai'un ajib aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman dzalika rajulun ba'id afalam yanzuru ila as-sama' fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha ma laha min furuj wal ardu madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Orang-orang kafirin menolak adanya hari kebangkitan. Maka kata Allah, tidakkah kalian lihat kepada langit yang ada di atas kalian? Tidak kalian temukan sedikit pun celah di dalamnya. Dan begitu juga kalian lihat bumi yang Allah hamparkan untuk kalian. Dan Allah bangun di atasnya gunung-gunung yang menjadi pengokoh bagi bumi tersebut. Yang dengan itu menunjukkan akan kebesaran Allah dalam penciptaannya, kesesuaian, keteraturan dan seterusnya. Allah SWT berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tidak akan menyusul bulan, begitu juga malam tidak akan menyusul siang, tapi masing-masing berjalan sesuai dengan pengaturan peredaran dari apa yang Allah atur untuk mereka. Tidaklah Allah ciptakan ini semua sia-sia, penuh dengan keteraturan berdasarkan ilmu yang sangat rinci dalam setiap ciptaannya. Allah SWT juga berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul laila wan nahar, wallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura." Allah SWT yang telah menjadikan malam sebagai selimut buat kalian dan tidur sebagai istirahatnya kalian, dan Allah telah menjadikan siang sebagai waktu di mana kalian berusaha di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, lihat bagaimana tenangnya malam, yang dengan adanya malam kita beristirahat dari penatnya usaha-usaha yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Allah mengembalikan energi kita, kesegaran tubuh kita. Bagaimanakah kalau setiap hari kita berada pada siangnya? Setiap hari kita berada dalam kesegaran seperti ini, akan cepat letih, lelah dan hancurlah tubuh kita. Tapi Allah jadikan malam dan siang
yang dengannya Allah atur kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Allah SWT juga berfirman, Allahu alladzi ja'ala lakum laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah telah jadikan malam untuk kalian tenang di waktu malam itu, dan Allah jadikan di siang hari kalian bisa melihat dengan terang benderang. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini yang ada di alam semesta banyak sekali belum yang kita ketahui akan kebesaran dan keagungan Allah. Tapi jangan kita jauh-jauh melihat ke atas, melihat ke depan, tapi lihatlah yang ada pada diri kita. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian lihat bagaimana kebesaran keagungan Allah menciptakan kita dari setetes air yang hina menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Kemudian kesempurnaan penciptaan kita dari tangan, kaki, mata, telinga, rambut, mulut, hidung, jantung, lambung, dan seluruhnya bagian tubuh kita. Tidakkah kita lihat rincian-rincian dari tubuh kita ini? Bukankah itu menunjukkan akan kebesaran Allah, kebesaran ilmu Allah, ketelitian Allah, kemahasempurnaan Allah? Tidakkah kita lihat, perhatikan diri kita? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, okelah kita tidak melihat kitab Allah, oke kita tidak mempelajari agama yang mulia ini, tapi Allah sudah menegakkan hujjah atas kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beragama Islam, untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah, untuk tidak mengagungkan Allah. Padahal kita lihat tanda kebesaran dan keagungan pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi, pencipta matahari dan bulan, pencipta diri kita. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan kita adalah pencipta yang maha kuasa, yang maha esa, yang berhak disembah, berhak diibadati, berhak diagungkan, berhak ditakuti, berhak untuk kita menghambakan diri kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seluruh apa yang ada di alam semesta ini, tidak ada sedikit pun yang tidak teratur. Semua berjalan sesuai dengan keteraturannya. Dari apa yang Allah tetapkan, dari takdirnya. Allah SWT berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada." Maha suci Allah yang maha tinggi, yang telah menciptakan dengan penuh kesempurnaan, menjadikan ukuran dari masing-masing ciptaannya, dan memberikan hidayah, petunjuk untuk apa mereka diciptakan dan bagaimana menggunakan ciptaan Allah pada diri mereka. Walladzi qaddara fahada. Allah yang mentakdirkan, menciptakan ciptaannya dengan ukuran-ukuran dan memberikan hidayah masing-masing yang sesuai dengan ukuran penciptaan Allah kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, lihatlah binatang, lihatlah tumbuh-tumbuhan yang semua berjalan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk mereka, yang berjalan dengan kaki, yang terbang dengan sayapnya, yang makan makanannya menurut apa yang Allah takdirkan untuk mereka, yang mereka tidak saling bertukar dan tidak akan memakan sesuatu yang tidak menjadi makanan mereka. Allah berikan fitrah untuk memakan apa yang menjadi makanan mereka. Tidak ada yang mengajarkan untuk memakan satu makanan tersendiri, tapi mereka berjalan dari apa yang Allah takdirkan. Allah SWT menciptakan sesuatu sesuai dengan ukuran, dan masing-masing diberikan hidayah, petunjuk yang sesuai dengan penciptaan yang Allah ciptakan mereka di atasnya. Walladzi qaddara fahada. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kebesaran yang ada di alam semesta ini menunjukkan kebesaran penciptanya. Kalau kita mengagumi apa yang ada di alam semesta ini, agungilah penciptanya. Kalau kita meyakini apa yang ada di alam semesta ini
dengan penuh kesempurnaan, maka yakinilah kesempurnaan penciptanya. Maka Allah banyak di dalam firman-Nya mencela orang-orang kafirin, mencela orang-orang musyrikin ketika mereka yakin Allah penciptanya, Allah pengaturnya, Allah pemberi rezeki baginya, Allah yang menurunkan hujan baginya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya. Allah celah mereka ketika mereka tidak hanya menyembah Allah, ketika mereka menyembah pada selain Allah juga. Allah celah mereka. Kenapa mereka meyakini Allah sebagai Tuhan pencipta, tapi mereka malah menyembah selain Allah? Allah pun celah orang-orang yang meyakini keteraturan, pengaturan Allah di alam semesta, tapi nggak percaya akan pengaturan Allah dalam syariatnya. Dia percaya langit dan bumi teratur, bulan dan siang teratur, malam dan siang teratur, bagian tubuhnya teratur, tapi dia tidak percaya keteraturan akan aturan Allah dalam syariatnya. Apa bedanya? Semuanya dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah, syariat ini juga dari Allah. Alam semesta ini Allah yang takdirkan, syariat pun Allah yang tetapkan, Allah yang atur, Allah yang buat. Apa bedanya kita meyakini yang ini, tidak meyakini yang itu? Apa bedanya kita meyakini kebesaran Allah dalam penciptaannya, tapi kita tidak meyakini syariat Allah dalam syariatnya, dalam perintahnya, dalam larangannya? Kita langgar perintah Allah, kita langgar larangan Allah, kita nggak mau diatur oleh Allah, nggak mau diatur oleh syariatnya, padahal kita meyakini semua ini berjalan dengan teratur di alam semesta ini. Siapa yang lebih kita imani dalam mengatur keadaan kita, dalam mengatur kehidupan kita, kalau kita tidak mengimani Allah? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, semua ini petunjuk dan hidayah bagi kita sekalian. Jikapun kita tidak memahami firman Allah, tidak memahami agama Allah, tapi cukuplah mata, telinga, hati kita menjadi bukti. Jika kita durhaka kepada Allah, kita tidak akan mengelak lagi, kita tidak akan bisa mengelak lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang kafirin yang jelas tidak belajar, tidak mau mengetahui dan menolak Islam, di yaumul qiyamah mereka berkata, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalaulah dulu kami di dunia, kami mau menggunakan telinga kami untuk mendengar kebenaran, atau kami mau menggunakan hati kami untuk mencerna kebenaran, kalau kami dahulu di dunia seperti itu, kami sekarang tidak berada di neraka yang menyala-nyala saat ini. Kalau kami menggunakan hati, menggunakan mata dan telinga kami untuk mengenal Allah sehingga tunduk kepada syariatnya, kami tidak akan berada di neraka yang menyala-nyala yang menyiksa kami ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana dengan kita kaum muslimin? Allah tampakkan alam semesta ini, Allah tampakkan kekuasaannya di alam semesta ini. Allah pun tampakkan kepada kita apa yang ada dalam kitabnya, dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Maka bagaimana dan apa jawaban kita ketika kita tidak beriman, ketika kita durhaka, ketika kita menolak syariat Allah, ketika tidak mau bersungguh-sungguh dalam beragama yang mulia dan hak ini? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Allahumma firil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila nufusina tarfat 'ain la ilaha illa anta. Allahumma la tusallit alaina ma lam yarhamna. Allahumma ya rabbana ansur al-islam wal muslimin wa akhdhul a'da'aka a'da'ad-din. Ya zal jalali wal ikram, inna zalamna anfusana ighfir lana dhunubana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.